Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi. Yang insya Allah pelajaran yang akan kita bahas ini semoga memberikan manfaat untuk teman-teman semua di rumah. Nah, untuk teman-teman yang di rumah, karena sekarang tidak ada jadwal live streaming, Kak Imam harus membuatkan video untuk teman-teman belajar. Nah, sekarang hari ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Nah, sekarang bisa dibuka buku sejarah kebudayaan Islamnya. Untuk teman-teman kelas 3. Oke, kalau sudah dibuka, sebelum kita mulai langsung aja teman-teman. Kita mulai membaca ibtadi'u hadza bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sekarang kita masuk yang dimana materinya ini kita akan mempelajari tentang adat istiadat masyarakat Arab Jahiliyah. Kita mulai lagi dari awal ya teman-teman, dari pelajaran pertama. Oke. Nah teman-teman itu tahu nggak sih Jahiliyah itu apa? Mungkin udah pernah denger lah ya, kemarin pas sudah Pak Imam bahas di pertemuan yang lalu, bahwa zaman Jahiliyah itu adalah zaman kebodohan, yang dimana masyarakat Arab Jahiliyah pada saat itu dulu tidak menggunakan akal dan pikirannya untuk berpikir. Untuk apa lagi? Untuk menyembah Allah. Makanya teman-teman di rumah, kita yang sekarang baru lahir nih, yang lahir tahun 98, tahun 87, yang gak ngerasain zaman jahiliyah, harusnya kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus patut bersyukur? Bahwasanya kita bersyukur juga karena ketika kita lahir sudah dalam keadaan Islam. Nah, jadi teman-teman di rumah, jahiliyah ini datangnya sebelum Islam. Jadi sebelum agama Islam datang, yaitu apa dulu yang datang? Yaitu yang datang masyarakatnya Arab Jahiliyah. Nah, masyarakat Arab Jahiliyah ini teman-teman banyak juga sih masuk suku-sukunya. Yang pertama itu dari suku Quraisy. Nah, suku Quraisy ini adalah salah satu suku yang ada di kota Mekah yang terdiri dari beberapa bani. Nah, bani itu apa? Bani itu diantaranya ada Bani Hashim, Bani Muthalib, dan Bani Kilab. Nah, di sini masyarakat Arab Jahiliyah teman-teman, dia nih suka sama orang yang berkelompok. Nah, dalam kehidupannya mereka selalu berkelompok dan mementingkan kelompoknya sendiri, sehingga terjadi perang antar suku, perang antar adat. Nah, yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan perselisihan ternyata teman-teman dari masyarakat Arabnya sendiri. Nah, karena mereka tidak menggunakan akal dan pikirannya waktu zaman dahulu itu teman-teman. Nah, selanjutnya dari sifat dan wataknya Arab Jahiliyah ini sangat keras. Mereka suka berkelahi hanya karena masalah kecil atau masalah sepele. Namun mereka juga terkenal dari sifatnya yang pemberani. Mereka berani berjalan dan berkelana sendirian di tengah padang pasir yang banyak rintangannya. Nah, masyarakat Arab Jahiliyah ini dulu hidupnya bukan di kota. Jadi masyarakat Arab Jahiliyah ini dulu hidupnya di mana? Di kampung, di pedesaan, yang bisa kita sebut dengan Baduy. Nah, Baduy ini yang terdapat di perkampungan. Makanya masyarakat Arab Jahiliyah ini dulu berani. Kenapa? Berani dia menghadapi rintangan-rintangan ketika lagi di padang pasir, di tengah-tengah padang pasir yang sangat panas itu. Nah, dan selanjutnya masyarakat Arab Jahiliyah ini juga suka membangga-banggakan sukunya. Nah, makanya sering terjadi perselisihan antara suku ini dan suku ini. Karena apa? Yaitu suka membangga-banggakan adat dan sukunya teman-teman di rumah. Jadi sering cekcok, sering ada masalah, sering terjadi perselisihan. Nah, dia juga percayanya sama takhayul ternyata teman-teman. Karena masyarakat Arab Jahiliyah ini
memiliki kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah turun-menurun yang diikuti oleh nenek moyang. Jadi masyarakat Arab jahiliyah ini percaya akan adanya nenek moyang. Tahayul-tahayul itu teman-teman. Tahayul itu sesuatu yang dulu pernah terjadi, tetapi masih dibayang-bayangkan gitu. Nah, di sini bagaimanakah menurut kalian sifat yang harus dihindari dan dari manakah yang menurutmu harus diteladani dari masyarakat Arab jahiliyah? Nah, teman-teman harus berpikir, kalau bisa bertanya kepada Bunda. Pada masyarakat Arab jahiliyah sifat kebaikan yang harus kita teladani itu seperti apa sih? Begitu teman-teman. Nah, terus kalau yang untuk kita hindari itu ketika pada zaman Arabnya jahiliyah itu apa sih yang harus kita hindari dari Arab jahiliyah ini? Nah, banyak pelajaran-pelajaran penting yang akan kita ambil di pembahasan kali ini. Nah, selain akhlaknya yang buruk, sifatnya yang buruk, bangsa Arab jahiliyah ini juga terkenal dari sifat-sifat keburukannya. Nah, ada beberapa contoh sifat keburukan yang diterima atau yang dijalankan sampai sekarang pada zaman dahulu itu oleh zaman jahiliyah. Yang pertama, dia menyembah berhala. Nah, bahwasanya kita bersyukur sudah dilahirkan dalam Islam, dalam memeluk agama Islam. Pada zaman jahiliyah itu belum ada Islam, jadi mereka menyembahnya berhala, roh, patung. Banyaklah selain Allah, makanya mereka itu tidak menggunakan akal pola pikirnya untuk menyembah Allah. Dan yang kedua, dia suka percaya kepada tahayul. Nah, tahayul ini yang tadi Pak Imam bilang, tahayul ini seperti mitos-mitos. Aduh teman-teman, ternyata ada tukang tahu bulat lewat ya. Selanjutnya yang ketiga, dia suka minum minuman keras. Nah, pada zaman dahulu jangan berpikiran kalau zaman dahulu tuh nggak ada minuman-minuman keras. Nah, minuman-minuman keras itu udah ada pada zaman dahulu. Selanjutnya dia suka hidup berfoya-foya, bersuka main judi. Banyaklah, ada 9 kebiasaan buruk pada masyarakat Arab jahiliyah. Itu bisa dilihat di halaman 4. Selanjutnya, tidak hanya buruk doang, tetapi masyarakat Arab jahiliyah juga mempunyai sifat apa? Sifat teladan. Keteladanannya terhadap yang pertama siapa? Terhadap tamu. Dan dia juga biasa suka menempati janji, masyarakat Arab jahiliyah. Selanjutnya, memiliki tekad yang sangat kuat. Ketika apabila mereka sudah melakukan sesuatu kemuliaan, mereka sangat gigih berusaha untuk mencapai tekad yang mereka inginkan. Jadi tidak hanya buruknya doang yang ada di masyarakat jahiliyah, tetapi ada sifat sisi positifnya. Selanjutnya, kebiasaan baiknya itu dia sangat teguh pendirian, yang dimana mereka ini sangat teguh dalam pendiriannya dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Dan yang terakhir, sifat baiknya masyarakat Arab jahiliyah yaitu dapat dipercaya. Ketika sudah dipercayakan, ketika sudah diamanahkan oleh orang lain, dia ini sangat mengamankan, mengamanahkan, menjaga agar mereka yang mempercayainya ini terus gitu, terus percaya gitu. Jadi teman-teman, pembahasan kita kali ini kita akan, dan kita sudah selesai. Selesai apa? Selesai pertemuan kali ini. Nah teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas itu apalagi? Nah apalagi ya yang akan kita bahas itu nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke kebiasaan-kebiasaan baik saja yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Nah, kita akan belajar tentang pada zaman jahiliyah itu berdagang, berternak, sama apalagi, apa dulu ada kantor atau dulu ada perusahaan-perusahaan besar. Nah, kan kita nggak tahu, makanya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, Pak Imam ingin hanya menyampaikan sebentar yang insya Allah sedikit bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jadi yang kita bisa ambil dari pembahasan kita kali ini yaitu kita ambil di sisi baiknya masyarakat Arab jahiliyah. Nah, untuk yang harus kita hindari yaitu apa? Sisi buruknya masyarakat Arab jahiliyah. Semoga kita dimasukkan ke dalam
orang-orang yang berguna bagi agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, sedikit dari Pak Imam, kurang lebihnya mohon maaf. Unzur makola wala tawzur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.